Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Kita sudah bicara soal doa. Doa yang benar minggu yang lalu ya. Ini merupakan kelanjutan dari yang minggu lalu. Kita sudah belajar bahwa doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dalam banyak kasus malahan berupa dialog. Dua arah. Banyak sekali doa yang salah selama ini. Kita sudah bahas. Ternyata ada doa yang salah, saudara. Doa yang ditujukan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk memuaskan nafsunya sendiri. Itu salah doa itu. Bicaranya saja salah. Kita sudah bahas di sesi yang lalu. Bapak Ibu bisa mengulangnya di YouTube channel kami, GSKI PIK. Ya. Di awal penciptaan sebenarnya tidak ada yang namanya macam-macam doa, itu tidak ada. Yang ada adalah dialog antara Allah dan manusia ciptaannya. Itu adalah komunikasi yang paling ideal antara Allah dan manusia. Bukan berupa mantra atau doa. Komunikasi yang paling ideal itu adalah komunikasi yang tulus. Bicara apa adanya. Dari hati keluar. Bukan hanya dari mulut. Banyak orang keluarnya dari mulut. Harus dari hati. Bahkan dalam beberapa kasus, Tuhan bicara secara audible dengan kita. Terdengar di telinga. Tidak selalu memang. Tuhan bisa bicara dengan kita semua melalui berbagai sarana. Melalui mimpi bisa. Melalui kejadian-kejadian setiap hari bisa. Melalui khotbah hamba Tuhan bisa. Pagi ini kalau firman Tuhan disampaikan, itu bisa juga bicara suara Tuhan langsung yang untuk saudara masing-masing. Jadi jangan didengarkan seperti mendengarkan radio. Ini suara Tuhan yang harus saudara responi. Kalau tidak percuma. Ke gereja hanya ngumpul-ngumpul saja seperti arisan. Ke gereja itu untuk bertemu Tuhan, untuk berkomunikasi, untuk berdialog, untuk belajar kepada Tuhan. Ada amin ya. Dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mulai mempersembahkan korban bakaran. Tadinya nggak ada menjadi korban bakaran, terus ada hari raya, ada pakaian imam, ada peraturan-peraturan agama, yang ini halal, yang ini haram. Tadinya nggak ada. Menjadi agamawi. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Siapa yang ngajarin? Karena Adam dan Hawa tidak mempersembahkan korban. Bicara langsung. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Pasti diajari orang tuanya. Kamu harus persembahkan untuk Tuhan. Di zaman Taurat, doa menjadi seremonial. Shema, Amidah, kumpulan doa. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau punya kumpulan doa, lalu di print, lalu berdoa malam hari membaca itu. Bukan begitu cara bicara dengan Tuhan. Bicara itu dari hati, bukan dari ketikan orang lain. Ada amin ya? Masa aku mau beli kumpulan buku doa? Terus berdoanya membaca. Terus Tuhan di surga lihat, kamu ngomong sama aku atau membaca? Iya kan? Dibiasakan, curahkan hati kita kepada Tuhan. Biasakan itu. Seperti kita bicara sama orang tua kita. Tuhan Yesus mengajar, panggil dia Bapa. Kalau kita panggil dia Bapa, artinya kita anak. Seorang anak kepada bapaknya tidak seremonial. Tidak. Bicaranya adalah wajar, normal.
anak kepada bapaknya. Ya. Ya, saya tidak bilang bahwa doa yang seremonial itu salah, ya enggak. Tapi itu kurang tepat. Salah sih tidak, cuma tidak tulus. Ada di sini yang mau punya anak yang kalau bicara sama bapaknya enggak tulus? Sebentar ya Pak, udah aku catat. Iya, ketemu bapaknya, Pak sebentar. Bapakku yang baik, yang sudah kasih makan aku dari dulu sampai sekarang, dan yang akan datang juga, hari ini aku mau minta mobil. Wajar nggak itu? Aduh, makanya jangan doa begitu, saudara. Kumpulan buku boleh dibaca saja, nggak usah didoakan, dibaca untuk doa. Ya, ada orang lain lagi yang mengusir setan, doanya apa ya kalau ngusir setan ya? Cari-cari doa gitu. Nggak takut setan. Setan sudah tahu semua jenis doa di dunia ini. Bahkan ia hafal Alkitab. Manusia malah nggak hafal. Ya, orang Yahudi kalau berdoa itu sangat seremonial. Bukannya salah, bukan. Cuma kalau umat perjanjian baru tidak begitu. Ya, orang Yahudi kalau doa, Shema Yisrael. Adonai. Gitu. Dan seterusnya. Itu orang Yahudi loh itu. Tiap kali ketemu Tuhan, jam sekian ada jamnya. Selalu begitu. Itu dalam rangka ketaatan ya bagus sih. Tapi harus ada doa yang tulus. Amin gak ini? Jangan doa dia dihafalin. Oh nadanya begitu. Waduh. Nanti gereja kalau semua doanya begitu gimana ya? Pakai speaker gitu. Adonai gitu. Nanti orang bingung. Ini gereja apa bukan nih? Tapi orang Yahudi begitu, saudara. Nah, tidak ada yang salah. Itu ketaatan juga sih. Taat kan, setiap jam sekian berdoa. Taat sekali. Tapi Tuhan tidak membutuhkan hanya itu. Tuhan lebih membutuhkan kita itu tulus terhadap Tuhan. Kalau berdoa itu harus dengan ketulusan. Harus dengan hati yang bersih. Banyak orang berdoa kepada Tuhan taat. Tapi hatinya tidak seperti itu Tuhan. Itu kafir itu. Itu pantas dihukum. Waduh. Hatinya busuk. Hatinya kotor. Padahal kalau kita menghadap Tuhan, harus dalam keadaan suci, kudus. Pikiran, hati, dan semuanya harus kudus. Banyak orang berani menghadap Tuhan. Dia pikir doa itu mantra. Dengan hati yang penuh kebencian terhadap si A, si B, dan seterusnya. Tapi berani berdoa. Rajin lagi. Percuma doamu itu. Saya kasih tahu ya. Gak ada yang bicara begini, saya yang bicara. Percuma doamu itu. Biar kau jadi imam agung sekalipun. Apapun, percuma. Sebab bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus kalau ngajar tegas sekali loh. Bukan orang yang memanggil Adonai yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Yahweh yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di awal gereja, doa itu punya formula. Sudah saya bahas di sesi yang lalu. ACTS dimulai dengan adoration. Puji-pujian, Engkau maha besar. Sungguh besar. Allah maha besar. Puji-pujian. Tapi dilanjutkan dengan C, confession. Pengakuan dosa. Aku berdosa Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan T, thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur. Lalu dilanjutkan dengan supplication. Nah ini ujungnya ini. Ujungnya itu ada maunya rupanya. Supplication. Ujungnya itu mau minta sesuatu.
dengan cara memuji-muji dulu. Engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Ampuni dosaku. Terima kasih, ujungnya minta. Saya nggak menyalah-nyalakan loh ya. Ini faktanya begitu. Kita tidak sedang bicara salah benar, tidak. Saya cuma bicara ada doa seperti itu. Ada doa yang seremonial, ada. Ya. Tapi yang kita mau belajar adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh yang lain. Karena Tuhan Yesus kalau mengajar, itu puncak daripada kebenaran. Ada amin? Kalau kita mengaku murid Kristus, belajarlah sama Kristus. Belajar saya nggak usah sama yang lain. Belajar sama para nabi, Pak. Ini ada yang lebih dari para nabi. Tuhan Yesus. Belajar dari si A, si B, Pak. Ini melebihi semuanya Tuhan Yesus kita. Sudah yang dinanti-nantikan semua kitab suci datang. Lah kok manusia hari ini malah belajarnya sama perjanjian lama. Doanya. Tuhan Yesus mengajar. Kok belajarnya sama perjanjian lama? Ya, kita harus belajar kepada Tuhan dalam segala hal, termasuk cara berdoa. Seseorang tidak bisa menjadi murid Tuhan kalau tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya termasuk mau belajar kepada Tuhan. Bukan cuma di mulut saja. Mengasihi Tuhan itu apa? Belajarlah kepada Tuhan. Melebihi yang lain. Jikalau kamu tidak membenci ayah ibumu, saudaramu laki-laki, anakmu, orang tuamu, dan seterusnya, kau tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Sayang sekali itu terjemahan bahasa Indonesia. Jadi di ayat itu Tuhan bukan bicara gini, kamu harus benci loh ayah ibumu, ayah anak-anakmu, terus mengasihi aku. Bukan. Ini suatu gaya bahasa. Kalau dalam teks Ibraninya jelas. Sone, dipakai kata sone. Itu nggak bisa diterjemahkan, karena begini. Kamu harus sone terhadap orang tuamu dan seterusnya itu. Apa terjemahnya? Ternyata begini. Kamu harus mengasihi mereka itu di bawah dibanding Tuhan Yesus. Gitu ternyata. Nah terjemahan bahasa Indonesianya, kamu harus benci mereka. Salah, bukan benci. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Makanya itu kalau baca Alkitab harus mengerti latar belakangnya juga. Kamu harus sone terhadap seluruh dunia ini. Kita harus sone terhadap seluruh dunia ini. Dibandingkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah nomor satu di atas segalanya. Amin ya. Itu artinya. Jadi dalam doa pun kita nggak peduli sama yang lain. Kita hanya nurut sama Tuhan Yesus saja. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ini yang perlu kita pelajari. Hari ini banyak orang yang hobinya doa Yabes. Ini serius loh saya. Saya bukan dalam rangka menyalahkan doa Yabes. Enggak. Kenapa? Doa Yabes itu benar di zamannya Yabes. Ingat tuh. Di zamannya Yabes. Mengapa? Kita baca dulu ya, doa Yabes itu apa. 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yabes itu cuma satu ayat ini, saudara. Isinya bagus. Siapa sih yang tidak mau diberkati, yang tidak mau, nggak pernah mengalami sakit, ya tentu saja baik isinya. Tapi ini doanya Yabes. Perlu diketahui isi daripada doa Yabes ini. Minta berkat. Berkat yang berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan
perluasan daerah. Daerah apa itu? Tanah. Makanya ada ayat lain, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Gitu kan? Mau pakai ayat itu? Mau Pak? Yes, amin. Pantesan semua tanah kau injek-injek berharap jadi milikmu. Kalau diinjek jadi milik, kita semua kaya. Orang-orang memble tiap hari kita jalan soalnya sana sini jadi milik kita semua. Aduh, kenapa ya nalar kok tidak sehat begitu ya? Aduh. Kita mau berkat ya, semua orang mau berkat. Tapi ingat, jangan memuja doa Yabes melebihi doanya Tuhan Yesus. Artinya kau tidak cinta Tuhan. Bahkan kau menghina Tuhan. Tuhan mengajar doa Bapa kami. Jika engkau berdoa, berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus. Lah kok kau milihin perjanjian lama doa Yabes? Itu di zamannya Yabes itu Israel baru kembali dari pembuangan. Israel kan dibuang ke Babel. Itu balik ceritanya. Nah, dalam kembalinya pembuangan itu, kembali ke tanah pusaka. Makanya doanya tentang tanah. Kiranya daerahku diperluas. Seturut kehendak Tuhan. Hari ini kau mau berdoa begitu, kiranya daerahku diperluas. Mau jadi tuan tanah. Matre sih pikirannya. Makanya sukanya doa Yabes. Saya bukan menyalahkan doa Yabes. Doa Yabes itu di zamannya Yabes. Di zaman sekarang, biarlah kehendakmu yang jadi. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkaulah gunung batuku. Dan bagianku tetap selamanya. Bapak Ibu, saudara yang di sana mendengar, silakan dipikirkan, dibayangkan baik-baik, dihayati. Yang satu, kiranya daerahku diperluas supaya aku kaya raya. Yang satu, biarlah kehendakmu yang jadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkaulah gunung batuku. Engkaulah bagianku sampai selama-lamanya. Silakan mau pilih yang mana? Jangan jawab dua-duanya. Manusia itu licik memang. Kalau ditanya itu dua-duanya Pak. Mau dunia atau surga? Dua-duanya Pak. Mau kaya raya tapi mau ke surga juga. Tapi nggak mau bayar harga. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kamu kaya, kamu harus dituntut lebih memberi berkat lebih banyak. Itu maksudnya. Banyak orang maunya sendiri hidup. Ya. Makanya sudah deh, gak usah pakai doa Yabes lagi. Doanya Tuhan Yesus. Hidup kita ini kan puji-pujian bagi Tuhan. Bukan lagi memikirkan daerahku diperluas, kaya raya. Bukan begitu. Sudah matikan, manusia lamamu matikan. Matilah bersama Tuhan Yesus di kayu salib. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tak layak jadi muridku. Barang siapa tidak mati bersama aku, ia tidak akan dibangkitkan bersama aku. Ya? Haleluya. 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 Amin. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu kalau peka, beda itu. Kiranya daerahku diperluas. Aku percaya aku akan diberkati, berlimpah-limpah. Beda. Rohnya beda. Saya nggak berkata itu salah, tidak. Iman itu ada progresifnya. Kalau seseorang sudah puluhan tahun masih begitu, sudah puluhan tahun manusia lamanya nggak mati-mati, otaknya penuh dengan permintaan terus. Padahal kita harus menyerahkan diri untuk Tuhan. Ada amin ya? Amin. Anak saya yang masih kecil, tadi pagi saya tanya, Dedek suka nggak kalau ke gereja hari Minggu? Suka banget. Mantap bener jawabannya. Masih kecil. Kenapa? Di gereja ada perosotan. Main perosotan sepuasnya. Ya namanya anak kecil ya. Kalau ada orang umur 30 tahun, enak banyak perosotannya. Aduh Tuhan, ini kenapa ya manusia nggak dewasa-dewasa ya? Imannya ya. Karena nggak mau belajar sama Tuhan Yesus. Belajarnya doa Yabes, perjanjian lama. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Dia yang menjadi kaya menjadi miskin supaya kau yang miskin menjadi kaya. Diartikan suka-suka tapi. Memang itu ayatnya ada tapi artinya bukan itu. Kaya raya di bumi, bukan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kanker ini. Aduh, ngarang-ngarang sendiri. Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga datang ke bumi. Supaya kita belajar seperti dia. Bukan cuma kesembuhan fisik. Yang terutama itu kesembuhan jiwamu itu. Yang cara pikirnya, cara pola hidupnya salah. Tidak menyenangkan Tuhan. Maunya minta terus kalau ketemu Tuhan. Minta boleh tapi jangan minta terus. Komunikasi yang wajar. Tuhan, hidupku ini memang aku susah sih, tapi aku kok senang ya Tuhan. Karena aku punya Tuhan. Aku mau kerja keras seumur hidupku. Gak kaya juga gak apa-apa asal karakterku menyenangkan Tuhan. Kan itu doa. Doa itu jangan dipikir kayak mau belajar ujian gitu. Banyak orang begitu loh. Berdoa mikir dulu. Makanya kalau disuruh ke depan berdoa, jangan saya Pak. Kayak mau ujian aja. Ya di depan yang ngomong aja padanya. Iya kan? Iya. Anak saya yang kecil kalau suruh doa rajin dia. Doa dulu. Meskipun sederhana doanya. Kalau mau makan itu doa dia. Tapi sederhana doanya. Tuhan Yesus, Dedek mau makan. Cece juga. Amin. Iya bagus. Bagus. Tapi 10 tahun lagi begitu awas ku sentil kau. Dengan berjalannya waktu kita harus makin dewasa. Ada amin ya? Iya. Nah, barulah kita sampai ke puncak. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sebenarnya bagaimana? Ya. Sebab kalau di perjanjian lama tidak jadi contoh. Sebelum doa Tuhan Yesus ya, ada contoh lagi di perjanjian lama. Ketika Yakub bernasar di Kejadian 28 ayat 20 sampai 21. Apakah nasarnya Tuhan Yakub ini bisa dijadikan teladan buat kita? Saya bacakan nasarnya. Kejadian 28, Yakub ini tokoh loh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Yakub. Tapi nasarnya kita baca. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 21. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Apakah itu bisa kita tiru? Jika Tuhan memberkati aku, jika daerahku diperluas, jika aku kaya raya, jika aku sukses Tuhan, maka Engkau kujadikan Allahku. Itu kurang ajar.
Mengerti maksud saya? Yang benar itu tadi itu pemazmur itu luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batuku. Engkau tetap Tuhanku sampai selama-lamanya. Meskipun Tuhan tidak menolongku, tidak menyembuhkanku, tapi Ia Tuhanku. Tapi Ialah Allahku, gunung batuku. Amin. Itu iman yang benar. Yakub saja tidak bisa jadi teladan. Gak boleh bernasar begitu. Maleaki apalagi. Maleaki itu, Nabi Maleaki sedang menyampaikan kutukan kepada Israel. Kamu bangsa terkutuk. Kamu sudah menipu aku. Kalau kamu kasih per bulan, masa gak kubukakan tingkat langit. Sama banyak orang hari ini, diambil belakangnya doang. Kasih persepuluhan, nanti dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat berlimpah-limpah. Maleaki itu, ayat 10. Padahal ayat 9-nya, kamu bangsa terkutuk. Itu artinya apa kalau seseorang pakai ayat itu? Artinya ia sedang mendudukkan diri sebagai bangsa Israel yang menerima firman melalui Nabi Maleaki. Mendudukkan diri. Tingkap langit dibukakan, iya, tapi kamu bangsa terkutuk. Sudah menipu aku. Jadi banyak orang mendudukkan diri untuk dikutuki Tuhan sebenarnya. Untuk dimarah-marahin. Meskipun maksud mereka nggak begitu. Maksudnya supaya tingkap langit dibukakan, curahkan berkat. Tapi mencomot ayat yang sebenarnya Tuhan lagi marah-marah. Itu sama dengan orang tua yang marahin anaknya. Kamu ya berani sama orang tua, nakal. Kalau kamu baik-baik, masa gak aku beliin komputer? Kira-kira gitu misalnya ya. Lalu ada anak tetangga, yes, dibeliin komputer. Orang lagi dimarahin, diambil belakangnya doang. Itulah yang terjadi saat ini. Kitab Maleaki 3 ayat 10 itu sering dibegitukan tuh. Padahal ayat 9-nya gak jauh dari situ, gak dibaca. Ada orang yang bicara sama saya, enggak Pak, saya pakai ayat 10-nya aja. Ayat 9-nya ku tolak dalam nama Yesus. Lucu-lucu manusia ini memang. Ya kalau mau benar ya silakan belajar ya. Kita baca Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 15. Bapak Ibu perlu ketahui, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini bukan doa hafalan. Bukan untuk dihafal lalu diulang-ulang 12 kali lebih manjur doanya. Bukan. Itu biasa baca mantra itu pasti. Mantra diulang kan lebih hebat. Orang agamawi itu gitu. Doa diulang-ulang. Jadi Tuhan akhirnya capek gue kasih aja deh. Pikirannya itu kok cupet banget gitu ya. Doa Bapa kami ini bukan untuk dihafal. Ini Tuhan sebenarnya sedang mengajar. Begini loh kamu harus hidup. Sebab hidup itu doa. Seluruh hidup kita itu doa sebenarnya. Nafas kita itu doa. Makanya hidup itu seperti ini loh. Gitu ya. Coba kita baca ya. Dan apabila kamu berdoa, ini yang bicara Tuhan Yesus nih. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Itu. Dulu banyak sekali orang Farisi yang begitu. Orang Farisi, ahli Taurat, kalau berdoa di pinggiran jalan, dia dilihat banyak orang. Adonai gitu. Orang Farisi itu, ahli Taurat. Tuhan Yesus, sesama orang Yahudi nih. Tuhan Yesus kan lahir sebagai orang Israel. Tuhan berkata apa adanya. Makanya banyak orang sakit hati. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa? Ya udah upahmu itu, yang kau merasa puas itu. Gak ada upah dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak disukakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya doamu itu jangan jadi show. Dilihat orang.
Doa di gereja boleh, boleh, rame-rame boleh, boleh. Tapi bukan mau show dilihat orang. Itu dari hati sebenarnya. Itu akan bisa dibaca oleh Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya adalah, maka Bapa di surga akan mendengarkan, ini anakku bicara apa ya? Gitu. Kita lanjutkan. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ada ajaran zaman sekarang, dibuat bukunya, gerejanya gede banget. Dari Korea. Nanti dibaca itu bukunya. Dimensi keempat. The fourth dimension. Dipuja-puja banyak orang. Ngajarnya begini, kalau engkau berdoa, misalnya kau mau apa? Mobil mewah? Contohnya mobil mewah lagi. Kalau minta mobil mewah itu ya, berdoa yang benar sama Tuhan. Sebutkan mobil jenis apa. Tahun berapa, mereknya apa. Warnanya apa. Bannya yang bagaimana. Harus detail, kalau ngomong harus detail sama Tuhan. Supaya Tuhan tidak salah kirim katanya. Capek deh. Itu pengikutnya sangat banyak. Dipuja-puja. Gereja terbesar katanya di Korea. Ajarannya begitu itu. Berdoa bertele-tele, Tuhan didikte. Tuhan nggak perlu didikte. Sebelum kau berdoa Tuhan sudah tahu juga. Kok mesti detail? Ini sebenarnya kemasukan ajaran zaman baru. Makanya di zaman baru ajarannya masuk ke motivator. Ke dunia. Di dunia kalau motivator bicara ya, katakan pada dirimu sendiri. Engkau cantik, engkau pandai, pandai di cermin. Hipnosis. Itu caranya orang-orang dunia itu. Sama, bertele-tele. Katakan dengan iman kalau di gereja. Percayalah engkau sudah menerimanya meskipun belum. Itu ajaran-ajaran New Age itu. Ajaran Alkitab, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jika engkau menghendaki Tuhan. Jika aku beroleh kasih karuniamu. Gak berani sama Tuhan. Beda dengan aku klaim janjimu dalam nama Yesus. Ngotot lagi. Itu ajaran dari mana itu? Kekristenan harus dibersihkan dari ajaran-ajaran yang salah. Hidup cuma satu kali. Kalau saudara salah, saudara sendiri yang rugi. Saya nggak rugi. Saudara sendiri yang rugi. Ya, makanya harus jelas belajar tuh yang benar dari Alkitab, jangan dari buku. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Gak usah kau cerita-cerita sampai detail gitu. Sampaikan intinya saja. Gak usah sampai detail. Ya. Sebelum kamu minta kepadanya, Bapa sudah tahu. Karena itu berdoalah demikian. Nah ini dia. Tuhan Yesus mengajar begini. Ini bukan untuk dihafalkan atau diulang-ulang. Ini ada prinsip di dalamnya. Bahwa berdoa itu begini loh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa? Kalau berdoa itu kepada Bapa kami yang di surga. Jangan kepada Bapa kami yang lain. Yang di surga. Satu tujuannya, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Namamu suci, bukan hurufnya. Pribadinya. Itu maksudnya. Berikutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Maksudnya kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, jadilah di bumi. Bagaimana caranya? Kita semua kerjakan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi. Ada amin? Itu maksudnya bukan kalimatnya diulang-ulang. Supaya mengerti, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa maksudnya? Bedakan, kiranya daerahku diperluas. Berlimpah-limpah. Yang ini Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat yang secukupnya. Ada amin?
Siapa yang nggak setuju menolak Tuhan Yesus? Ini ajaran Tuhan Yesus. Hari ini saya bentrokkan aja kesukaan manusia sama Tuhan Yesus ajarannya. Beda jauh. Yang ini berlimpah-limpah maunya. Tuhan Yesus maunya secukupnya. Amin ya. Jadi nggak usah pakai berlimpah-limpah. Nanti serakah kau. Manusia secara tidak sadar diarahkan menjadi serakah. Kalau ikut Tuhan, yes, berlimpah-limpah. Aku anak raja, minta apa aja dikasih. Bahkan kau minta nggak 100 kali, berapapun yang kau minta pasti dikasih. Saya lihat, makin menjadi-jadi orang ini. Ngajarin kalau persembahan dibalas Tuhan 100, 60, 30. Itu ditulisan loh, tertulis loh itu. Koma, masih koma ternyata. Bahkan berapapun saudara minta, pasti diberi Tuhan. Rusak ini orang yang ngikutin ajaran seperti itu. Karena menentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, berilah kami pada hari ini berkat yang secukupnya. Yang cukup untuk hari ini. Jangan serakah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, kalau orang tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dia menentang Tuhan Yesus. Tidak bakalan diampuni. Apapun alasannya. Oleh sebab itu ya, ayolah saudara, mari kita bersihkan hati kita dari dendam, iri hati, sakit hati, dan sebagainya. Meskipun kita di pihak yang benar, misalnya ada orang jahat, jangan simpan kepahitan. Nanti kita tidak selamat, ditolak. Barang siapa tidak mengampuni, tidak diampuni. Itu artinya. Ada banyak ayat tentang hal itu. Itu termasuk di dalam doa Bapa kami ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa maksudnya? Tuhan jangan aku bawa kepada pencobaan. Tapi diri sendiri pergaulannya para pencemooh, para penipu, orang-orang jahat. Yang membawakan diri sendiri itu artinya. Percuma doa begitu tapi diri sendiri membawa kepada lingkungan yang merusak. Makanya jangan bergaul dengan orang yang tidak benar. Kalau kita bergaul dengan orang yang berdosa, harus untuk menyelamatkan mereka. Tapi kalau orang berdosa menolak untuk bertobat, jangan bergaul dengan mereka. Kebaskan debu. Seperti Tuhan Yesus berkata, kebaskan debu. Nggak mau bertobat. Ya. Nah, tapi kita harus sabar. Jangan orang menolak sekali lalu ditinggal ya. Jangan. Mungkin dia belum mengerti. Atau mungkin dia masih muda. Kalau masih muda kan emosinya masih itu ya. Masih suka ngotot. Ya kita tunggu sampai emosinya mereda. Ya. Tapi jangan sampai tidak berdaya lagi baru bertobat. Jangan. Ya. Oke. Jadi doa Bapa kami ini formula kehidupan. Bagaimana kita harus hidup. Kuduskan namamu Tuhan. Ya. Ampuni semua. Seperti Tuhan mengampuni kita. Berilah kami berkat pada hari ini. Secukupnya saja Tuhan. Jadilah kehendakmu, kerajaanmu datang di bumi. Kulakukan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi. Kan begitu. Ada amin ya? Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat yang suci. Dirimu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Saudara nyanyikan dengan tulus, Bapa kami yang di surga.
kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah. Kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Saudara, mari kita belajar kepada Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus. Saudara boleh belajar Perjanjian Lama, saudara boleh belajar Taurat, saudara boleh belajar apa saja, tapi puncaknya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara belajar dari Perjanjian Lama, apapun itu, tapi mengabaikan Tuhan Yesus, saudara bukan Kristen. Saudara bukan murid Kristus. Murid Kristus menjunjung yang tertinggi adalah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Saya sudah cukup jelas ya bicaranya. Sekarang kehendak bebas ada pada saudara sendiri. Mau bertobat atau tidak. Ya, jangan pakai alasan aku tidak ngerti Tuhan nanti kalau ketemu Tuhan. Sudah ditegur berkali-kali. Ya, amin ya. Makanya jangan pernah belajar berhenti di Perjanjian Lama. Belajar harus sampai ujung. Kebenaran itu harus tuntas. Tidak boleh berhenti. Puncaknya adalah Tuhan Yesus. Utamakan Tuhan Yesus dengan seluruh kebenarannya. Seluruhnya. Tidak boleh dipilih-pilih. Sehingga kita semua punya kesempatan menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Bapa di surga. Haleluya. Kita beri kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Saudara sekalian, mulai hari ini belajarlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita, melebihi semua ajaran, termasuk dalam berdoa. Berdoalah seperti doa Bapa kami, bukan dalam rangka hafalan, tapi prinsipnya hiduplah seturut doa Bapa kami. Bertobatlah saudara, jangan mau diajar dengan ajaran lain, jangan berhenti di perjanjian lama. Belajarlah yang tuntas kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka kau akan disebut anak-anak Allah yang mati. Ada amin ya semua ya. Sebab hanya Engkaulah Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, mohon ampuni setiap ketidaktepatan kami selama ini. Kami mau belajar kepada Tuhan Yesus saja, sehingga iman kami dari hari ke hari semakin disempurnakan, menyenangkan Bapa di surga, menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau berkati agar menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini, meluruskan ajaran-ajaran yang kurang tepat. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Juga semua kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukannya. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang mendengarin, baik yang hadir maupun yang melalui online, yang jauh di sana. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.